Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk kembali berjumpa di channel ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rizkinya, dan dijauhkan dari segala kesusahan hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini bisa terus menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sahabat beriman, di antara banyak kisah yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kisah luar biasa yang seringkali menjadi bahan renungan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria misterius yang datang menemui Rasulullah saat beliau sedang duduk bersama para sahabat. Pria itu berpenampilan sangat rapi, bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam, namun anehnya, tidak ada satupun sahabat yang mengenalnya. Padahal, bila ia adalah seorang pendatang, tentu akan terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh di tubuhnya. Dengan penuh adab, pria itu duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lututnya menempel dengan lutut beliau. Lalu ia sahabat beriman yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menyebutkan salah satu tanda datangnya hari kiamat, yaitu apabila seorang budak wanita melahirkan tuannya. Kalimat ini tampak sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Para ulama terdahulu berusaha memahami perumpamaan ini, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau menjelaskan bahwa makna dari budak wanita melahirkan tuannya bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang anak memperlakukan ibunya layaknya seorang budak, memperlakukan dengan kasar, tidak menghormatinya, bahkan membuat ibunya merasa terhina di hadapan anaknya sendiri. Bayangkanlah, seorang ibu yang mengandung 9 bulan, melahirkan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, justru suatu hari nanti bisa diperlakukan dengan tidak hormat oleh anak yang ia besarkan. Inilah bentuk terbaliknya dunia, di mana yang seharusnya menghormati justru tidak dihormati, yang seharusnya diangkat martabatnya justru direndahkan. Fenomena ini, saudaraku, nyata terjadi di zaman kita sekarang. Banyak anak yang meninggikan suara kepada orang tuanya, bahkan tidak jarang yang mencaci maki dan mengusir ibunya hanya karena hal sepele. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran tentang kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Kisah antara Uzza dan Wabuklah di akhir zaman. Banyak anak yang meninggikan suara kepada orang tuanya, bahkan tidak jarang yang mencaci maki. Sahabat beriman, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami makna mendalam dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang budak wanita melahirkan tuannya, kini marilah kita renungkan bagaimana keadaan masyarakat di zaman ini. Tanda-tanda itu tampak begitu jelas, bukan hanya di negeri jauh, tapi juga di sekitar kita sendiri. Banyak di antara kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang anak berani membentak ibunya hanya karena tidak diberi uang. Bagaimana seorang anak perempuan meninggalkan rumah dengan hati yang dingin tanpa pamit, atau bagaimana seorang anak lelaki menganggap orang tuanya sebagai beban hidup. Inilah zaman di mana cinta dan hormat kepada orang tua mulai memudar. Padahal, kasih sayang orang tua tidak pernah surut meskipun anaknya berulang kali menyakiti.
Namun, dunia yang semakin sibuk dan penuh dengan kesenangan semu telah membuat banyak anak lupa daratan. Mereka lebih sibuk dengan gawai di tangan daripada mendengar suara ibunya yang memanggil dari dapur. Mereka lebih mendengarkan influencer di media sosial daripada nasihat bijak ayahnya yang penuh pengalaman hidup. Sungguh benar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits lain. Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu, tampaknya kebodohan, banyaknya perzinahan, dan banyaknya anak durhaka kepada orang tuanya. Hadits ini menggambarkan perubahan moral yang sangat besar, di mana nilai-nilai adab mulai terkikis sedikit demi sedikit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah yang kita renungkan hari ini, jelaslah betapa besar peringatan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda akhir zaman, dunia yang terbalik, anak-anak yang durhaka, serta manusia yang meninggikan bangunan namun merendahkan akhlak. Semua itu menjadi isyarat bahwa hari kiamat semakin dekat. Namun, di balik semua itu, masih ada harapan bagi kita untuk memperbaiki diri. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka lebar. Kasih sayang Allah masih meliputi seluruh makhluknya. Mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin diri. Sudahkah kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Sudahkah kita mendoakan mereka dalam setiap sujud dan doa? Ataukah kita justru menjadi bagian dari fenomena yang Rasulullah khawatirkan, anak-anak yang memperbudak orang tuanya sendiri? Jika jawabannya membuat hati kita gelisah, maka itu tandanya Allah masih sayang kepada kita, masih memberikan kesempatan untuk berubah. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua bukan sekedar akhlak mulia, tetapi kewajiban yang sejajar dengan tauhid kepada Allah. Maka, barang siapa memuliakan orang tuanya, Allah akan memuliakannya di dunia dan akhirat. Namun,